Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Masjid Air Basirah dan peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekadar maklumat. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pertemuan ke-20, kita akan membahas tentang bagaimana siwak itu. Apakah sikat gigi yang biasa kita gunakan itu termasuk siwak? Di sini Syekh mengatakan al-mas'alatu tsalitsatu bima yakun. Permasalahan ketiga, dengan apa siwak itu terwujud? Yusannu an yakuna taswik bi'udi rutabin atau bi'udi rotbin la yatafattat. Disunahkan atau dianjurkan bahwa bersiwak itu menggunakan kayu yang basah dan tidak mudah rusak atau tidak mudah tercerai-berai kayunya itu kalau digunakan untuk menggosok. Wala yajrahul fam, dan tidak melukai mulut. Jadi di sini 3 syarat: kayunya masih basah, tidak mudah bercerai-berai, dan tidak melukai mulut. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udi araq. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bersiwak itu menggunakan kayu araq. Walahu an yatasawwaka biyadihi al-yumna awil yusra. Kemudian setelah alatnya, membicarakan alatnya, kemudian sekarang menggunakan tangan apa? Maka Syekh mengatakan boleh menggunakan tangan kanan dan boleh menggunakan tangan kiri. Fal amru fi hadza wasi'. Permasalahan dalam hal ini sangat luas. Boleh milih ini, boleh milih itu. Fa illam yakun indahu 'udun yastaqu bihi halal wudu ajza'ahu at-tasawwuk bi usbu'ihi. Kalau ketika wudu dia tidak memiliki kayu yang bisa digunakan untuk bersiwak, maka bisa menggunakan jari saja. Jari sudah cukup. Kamaru yadzalika Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi, dalam hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini pembahasan yang dibawakan dalam kitab Fikih Muyasar. Jadi di sini cuma dianjurkan pakai kayu yang basah, tidak mudah tercerai-berai dan tidak melukai mulut. Boleh menggunakan tangan kanan, boleh menggunakan tangan kiri. Kalau tidak ada alat lain, maka jari pun cukup. Nah, coba kita tambah materi kita dari kitab-kitab lain, dari fatwa-fatwa lain yang menyatakan bahwasanya sikat gigi yang biasa kita gunakan itu juga masuk dalam kategori bersiwak. Kenapa? Karena siwak itu secara bahasa artinya adalah adalku, menggosok. Kata ulama bahasa Az-Zabidi dalam Tajul Arus, saka asyai'a yasukuhu saukan ay dalakahu. Saka fi'il madhi, yasuku fi'il mudhari, saukan yang masdarnya saukan, itu artinya adalah dalaka, menggosok. Dan dari kata inilah, dari kata saka yasuku saukan ini, diambillah kata miswak, kayu yang digunakan untuk bersiwak. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan as-siwaku huwa isti'malu udin au nahwihi fil asnani li izalatil wasikh. Siwak itu adalah perbuatan menggunakan suatu batang kayu atau yang semisalnya untuk digunakan di gigi demi menghilangkan kotoran. Jadi siwak itu adalah perbuatan menghilangkan kotoran di gigi. Kemudian kenapa nggak harus dengan kayu arok? Nabi kan pakai kayu arok. Kenapa dengan sikat gigi bisa? Ya. Jawabannya karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain tidak hanya menggunakan kayu arok. Kayu arok diriwayatkan dalam hadisnya Imam Ahmad nomor 3991. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, hadis Al-Bukhari nomor 4451, diriwayatkan beliau bersiwak menggunakan pelepah daun kurma.
Jadi tidak terbatas dengan kayu arok saja. Kemudian dalam hadis-hadis tentang siwak ini, Nabi tidak membatasi alatnya. Padahal pada zaman dahulu orang-orang Arab ini disebutkan bersiwak dengan banyak kayu. Dengan kayu basam, dengan kayu doru, kemudian dengan kayu arok, dengan kayu urjun, dengan jarit pelepah pohon korma, kemudian kayu ishil, ini kalau tidak salah baca, kurang lebih gitu. Ada banyak alat yang digunakan orang Arab untuk bersiwak ketika itu. Tapi Nabi SAW tidak membatasi alatnya. Beliau hanya menyebutkan bahwasanya as-siwaku madharatun lil fam mardhatun lirrabb. Bersiwak itu membersihkan mulut dan bisa menyebabkan keridhaan Ar-Rahman. Kemudian yang keempat, di sini ada fatwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau pernah ditanya, apakah menggunakan pasta gigi untuk bersiwak itu nanti bisa mendapatkan pahala apabila niatnya untuk membersihkan mulut. Dalam artian, apakah pahala bersiwak yang dimotivasikan oleh Nabi SAW itu akan didapat saat seseorang menggunakan pasta gigi itu? Maka beliau mengatakan, na'am, ya, isti'malul fursyati wal ma'juni yughni anis siwak. Menggunakan sikat gigi dengan pasta gigi itu mencukupi dari siwak. Bal wa asyaddu minhu tandhifan wa tadhiran. Bahkan menggunakan pasta gigi dan sikat gigi ini lebih bisa membersihkan gigi, lebih bisa mensucikan mulut. Fa idza fa'alahul insan hasalat bihi sunnah. Kalau orang melakukan siwak dengan pasta gigi, sikat gigi ini, maka dia telah melakukan sunnah. Li'annahu laisa al-ibrah bil adat. Hal ini karena siwak itu bukan diukur dengan alatnya. Al-ibratu bil fi'li wan natijah. Tapi yang terpenting dari siwak ini adalah perbuatan membersihkannya dan hasilnya. Wal fursyatu wal ma'junu yahsulu biha natijatun akbar minas siwaki al mujarrad. Dan menggunakan sikat gigi disertai pasta gigi ini hasilnya lebih besar, lebih bagus daripada hanya menggunakan siwak. Jadi kita menggunakan sikat gigi, pasta gigi sudah mendapatkan pahala. Kita niatkan saat melakukan hal tersebut kita sedang melakukan siwak yang dimotivasikan oleh Nabi, agar kita mendapatkan pahala dari perbuatan yang kita lakukan. Ya, semoga ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.